Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Lah, Bapak bacakan absen, kalian dengar baik-baik. Faradilah, Janladi, Nandi, Mutia Sari, Selvi Putri Utari, Rehan Saputra, Majid Abdillah, Zahwa Rizka Abdi, Rosa, Rianto Chandra, Alat, Aprilia, Fadila Deswanti, Rio Juwanda, Regina Les, Selia Haidul Fitri, Elisa Widiana Putri, Vicky Melian. Baik, alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum memasuki pembelajaran, Bapak ingin menguji konsentrasi kalian semuanya dulu ya, bermain ice breaking ya. Jadi cara bermainnya adalah kalian lakukan apa yang Bapak sebutkan, bukan apa yang Bapak peragakan. Ingat perintahnya, lakukan apa yang Bapak sebutkan, bukan apa yang Bapak peragakan. Jelas dulunya, contohnya. Oke, perhatikan semuanya. Pegang hidung. Pegang kening. Mana konsentrasinya, Selvi? Perintahnya adalah lakukan apa yang Bapak sebutkan, bukan apa yang Bapak peragakan. Oke, kita ulang konsentrasinya. Pegang rambut. Pegang pipi. Pegang bahu. Oke. Pegang dagu. Oke, baik, semua sudah konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya, Bapak ingin mereview dulu ya pembelajaran kita sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mempelajari tentang bola voli, yaitu pada passing bawah dan passing atas. Nah, itu sudah selesai kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Lanjut, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang P3K ya, atau kepanjangannya adalah bukan pada profesional ya, pada kecelakaan. Nah, beda lagi. Baik, kemudian Bapak ingin memberikan motivasi dulu kepada kalian mengikuti pembelajaran ini. Nah, tujuan dari pembelajaran ini atau motivasinya adalah saat kamu nanti melihat kejadian kecelakaan di sekitar kamu, di dekat rumah kamu, tetangga kamu, adik kamu, misalnya kecelakaan seperti terluka, kena pisau atau segala macam benda tajam, dan tempat puskesmas atau rumah sakit jauh sekali. Nah, jadi dengan mempelajari ini, kalian sudah memiliki dasar-dasar pertolongan pertama. Kalau pendarahan nanti bagaimana cara mengobatinya sebelum dibawa ke rumah sakit tentunya ya. Nah, jadi
timbulkan motivasi dan semangat kamu belajar ini agar nanti kamu memiliki ilmu sehingga saat nanti di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat kamu memiliki kemampuan ini, ya, memiliki kemampuan untuk mengobati atau menolong orang yang terluka atau kecelakaan sebelum dibawa ke rumah sakit. Jadi di sini peran kita bukan dokter ya, bukan perawat, hanya sebagai penolong pertama, ya, menghentikan pendarahan barangkali. Nah, itu motivasinya. Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini dapat kita lihat di depan ya. Ada 3 tujuan pembelajaran kita. Ya, setelah mengamati tampilan video dan gambar, ya, peserta didik dapat menelaah, ya. Peserta didik dapat menelaah atau mendiagnosis pendarahan dan luka. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mengamati cara memberikan pertolongan pertama, peserta didik dapat membangun kerjasama antar kelompok. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat mengatasi pendarahan dan luka dalam pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, ada 3 di sini tujuan pembelajaran kita. Bapak sampaikan dulu alur pembelajaran ya. Alur pembelajaran kita, Bapak menggunakan PBL, singkatannya atau panjangannya yaitu Problem Based Learning. Ya, itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi kalian nanti menonton video terdapat beberapa masalah tentang P3K. Nah, ada 4 tahap nanti. Tahap 1 orientasi siswa terhadap masalah. Nah, kalian melihat video nanti. Kemudian tahap kedua kalian bekerja sama dengan kelompok. Tahap yang ketiga Bapak bimbing kalian bekerja dalam kelompok menyelidiki permasalahan yang kalian sedang amati. Kemudian yang keempat presentasi. Ya, tahap keempat kalian mempresentasikan ke depan kunci di sini bagaimana cara menangani pendarahan dan luka. Nah, itu ya. Nah, lanjut kita pengertian dulu, pengertian P3K. Nah, coba baca artikel Adiska pengertian P3K di depan. Pertolongan pada pertama kecelakaan atau P3K adalah upaya memberikan pertolongan dan perawatan sementara secara cepat dan tepat terhadap korban kecelakaan sebelum korban dibawa ke rumah sakit. Ya, bagus, terima kasih. Ya, kata kuncinya adalah memberikan perawatan sementara, ya, dengan cepat dan tepat. Dengan cepat dan tepat. Nah, ini dia harus cepat dan tepat ya, sebelum dibawa ke rumah sakit. Nah, itu poin penting dari P3K. Nah, kemudian prinsip-prinsip P3K. Yang pertama, silakan baca Rianto. Nah, ini prinsipnya. Tenang dan tidak panik. Jangan kita yang menolong, kita pula yang panik. Ya, kita harus tetap tenang. Oke. Yang kedua, baca apa dia? Nah, itu sama dengan panitia P3K tadi. Berikan pertolongan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, baca Selvi. Sebelum mengetahui berat karena kesadaran yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau mempersatukan. Nah, itu harus dianalisa dulu lukanya, jangan asal cepat pindahkan saja. Ya. Yang keempat, silakan baca Celia. Nah, itu dia. Jangan nanti kalau diusahakan ya, agar korban tidak melihat lukanya sendiri. Takutnya dia panik atau trauma melihat. Yang kelima, baca Rosa. Setelah mendapatkan pertolongan pertama, sebaiknya korban dibawa ke puskesmas atau tenaga medis untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Nah, itu dia kata kuncinya terakhir ya. Setelah kita berikan perawatan, bawa dia ke rumah sakit. Nah, peralatan P3K, peralatannya ya. Nah, ada kasa steril. Nih, ada kasa steril. Ya. Kemudian plester atau plester obat. Tahu bentuknya ya? Kalau masuk ke kameranya mungkin ada Hansaplast dan Antifas ya. Kemudian kapas. Jadi ada kapas. Selanjutnya gunting. Gunting tahu gunting ya? Fungsinya nanti untuk menggunting kain perban atau kain pembalut yang terlalu banyak. Lampu senter. Lampu senter ini berfungsi untuk melihat benda-benda kecil apakah ada masuk ke dalam luka ini. Kalau seandainya tidak dibersihkan itu bisa menyebabkan infeksi. Dan bahkan yang ini adalah tetanus ya.
Oke, kemudian lanjut obat-obatan P3K. Ini dia obat-obatan. Ada obat luka ringan yang ringan, ada obat merah atau betadine. Tahu betadine ya? Tahu. Nah, ini ya betadine. Kemudian obat pencuci luka. Nah, luka ini itu terbuka, kemudian itu kotor itu banyak bakteri masuk, kemudian dibersihkan dengan ada namanya infalol, ada alkohol. Karena ini ya alkohol. Ya, alkohol itu sangat berfungsi jika digunakan untuk pencuci luka. Kemudian obat luka bakar. Nah, kalau seandainya terkena bakar atau yang minyak panas, obat lukanya adalah bioplasenton. Ya, bioplasenton atau salep minyak ikan atau juga lidah buaya. Tahu ya lidah buaya ya? Oke. Nah, kemudian kecelakaan yang sering terjadi, ini yang sering terjadi ya, dan cara pertolongannya. Pendarahan dulu. Pendarahan itu ada 3, pendarahan arteri, pendarahan vena, pendarahan kapiler. Nah, penanganannya ada 3. Yang pertama, menekan dengan pembalut tekan. 2, menekan dari atas tempat tekanan. Ya, misalnya lukanya di sini, kita tekan dari atas sedikit. Ya. Kemudian yang ketiga, menahan pendarahan dengan toniket. Nah, dengan toniket itu seperti balok kecil ya, seperti salah satu teman kamu yang mungkin baru kecelakaan kan ada dia toniket namanya itu. Kemudian luka itu adalah jaringan kulit yang terputus atau robek. Nah, ini sangat nyeri sekali yang mendengarnya, jaringan kulit yang terputus robek, kesehatan nyeri sekali. Kemudian cara penanganannya, hentikan pendarahan yang pertama. Yang kedua, tinggikan anggota badan yang terluka. Misalnya lukanya di tangan, sedikit ditinggikan. Kenapa begitu? Karena jantung yang memompa darah kalau seandainya dia lebih rendah, jadi darahnya lebih banyak muncul. Paham ya? Kalau dia lebih tinggi, dia tidak terlalu banyak keluar lagi. Kemudian yang ketiga, oleskan luka obat merah dan tutup dengan kain kasar. Nah, itu dia. Macam-macam cedera. Salah satu cedera yang berolahraga yaitu ada luka robek, keluar darah, kemudian gesekan pada kulit atau lantai. Ya, ada luka lecet itu. Cedera ringan seperti memar, keseluruh, ya, tempat kalian lihat. Cedera sedang. Nah, ada di lutut itu. Nah, cedera sedang seperti melebarnya otot dan robeknya ligamen lutut ini. Ya, lutut ini ada namanya ligamen ya, untuk merekatkan tempurung lutut itu. Kan ada tempurung lutut. Kalau seandainya ligamennya putus, nah ini dia. Tempurungnya bisa. Kemudian cedera berat. Nah, begini. Cedera berat mengakibatkan kerobekan hampir seluruh bagian otot, ligamen dan fraktur pada tulang yang kemudiannya menimbulkan istirahat total yang berat. Ya, jadi istirahatnya lebih lama. Macam-macam cedera yang mengenai bagian tubuh. Luka pada kulit. Nah, ada pada bagian tubuh. Luka lecet ya, luka lecet yang terjadi disebabkan karena kulit bergesekan dengan permukaan yang kasar. Kemudian kram. Apakah kalian pernah mengalami kram? Atau diabetes atau mungkin enggak ya? Sering diabetes itu ya. Kram adalah otot yang meregang atau kontraksi yang berlebihan akibat kelelahan otot. Nah, ini sering terjadi saat kamu tidak melakukan pemanasan dan terjadi kram. Kemudian keseluruh atau cedera otot. Nah, maka ya, kalian awal dari kakinya. Nah, keseluruh saat olahraga. Patah tulang. Nah, berubah dibagi menjadi 2, yaitu patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Patah tulang tertutup dan tertutup terjadi secara bersamaan. Nah, luka karena terbakar. Dapat terjadi karena api, minyak panas, apalagi air panas, tersengat benda panas, atau tersengat misalnya knalpot meledak, pernah ya? Bisa memang bisa jadi bakal. Oke, perhatikan semuanya. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama,
Coba baca Rio. Nomor 1. Nah, masukkan fungsi penolong selamat ya. Yang kedua, baca Januari. Nomor jangan balik. Yang ketiga, silakan baca Paradila. Nah, mendapat orang dari kecelakaan berikutnya yang dimungkinkan dia kena kecelakaan berikutnya dia akan dihukum aman. Oke, yang keempat silakan baca lagi. Ya, anak berburu. Nomor 5 silakan baca Jawa. Nah, itu dia. Ya. Selanjutnya Bapak bagi kepada kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kalian dibagi kepada 4 kelompok. Dengarkan, bacakan. Kelompok 1 Alfi Prayoska, Farhanisa, Gandhi Hermansa, Selvi Putri Utami, Adik Abdullah. Kelompok 2 Maria Fatia, Janwadi, Nur Tiasari, Rehan Saputra, Ulangwal Taufik. Kelompok 3 Rosa Rodame, Alam Juan, Fadila Rezwanti, Rejunalis, Elisa Yana Putri. Terakhir kelompok 4 Rianto Chandra, Asuliaman Kasih, Rio Juanda, Meliana Putri, dan Budi Jogja. Nah, ini kelompok kamu yang berbeda. Baiklah Anda semuanya. Setelah ini ada tampilan video ya. Kalian amati, analisa, dan cermati permasalahan yang terdapat dalam video tersebut. Semangat pagi anak-anak, salam sehat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita bisa bertemu lagi walaupun dalam keadaan pandemi. Kita telah pembelajaran daring dengan menggunakan video. Untuk pada pagi hari ini kita akan belajar masalah P3K. Apa itu P3K? P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Pengendara dapat terjadi di dalam atau di luar badan. Supaya tidak terjadi infeksi, tiap luka baik itu luka luar maupun di dalam badan harus diambil tindakan yang cepat. Bila terjadi pendarahan luar, tindakannya adalah menekan dengan membalut tekan. Cara melakukannya, di atas luka diletakkan kain kasar, kemudian dibalut dengan kain pembalut. Kain kasar akan menutupi dan menekan darah yang meluap. Kalau tidak ada kain kasar, dapat juga menggunakan sapu tangan yang bersih. Jika terjadi pendarahan di tangan atau di kaki, maka tangan atau kaki harus diangkat ke atas. Menahan pendarahan dengan turnike hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang memaksa sekali. Karena penggunaan turnike ada bahayanya. Jika penolong menggunakan turnike, ia harus segera diberitahukan kepada dokter bahwa ia menggunakan turnike.
dilakukan dalam penanganan luka adalah mengontrol ABCDE: airway, breathing, circulation, visibility, dan exposure. Langkah selanjutnya adalah mengontrol perdarahan dengan cara DFPP, yaitu direct pressure, atau melakukan penekanan langsung pada daerah yang terluka. Elevation, yaitu meninggikan posisi luka dengan mengalami perdarahan lebih tinggi dari jantung. Point pressure, atau menekan titik nadi, dan tourniquet yang dilakukan hanya sebagai langkah paling akhir apabila perdarahan tidak kunjung berhenti. Berikut ini merupakan lokasi titik nadi yang dapat ditekan untuk menghentikan perdarahan. Setelah itu, bersihkan luka. Luka dapat dibersihkan dengan pasta steril ataupun air mengalir. Kemudian dapat dilakukan pembalutan luka dengan tetap memperhatikan prinsip pembalutan luka, yaitu selalu mengecek TMS, pulsasi motorik dan sensorik sebelum dan sesudah pembalutan, menutupi seluruh luka, ikatan berada di atas luka, dan memasukkan sisa kain atau pasta yang lepas. Nah, karena penanganan luka dari perdarahan itu tidak sulit kan? Tapi tetap berhati-hati ya semuanya. Nah, baik anak-anak semuanya, itulah tadi video ya, video permasalahan tentang P3K, yaitu cara menangani pendarahan dan luka. Kemudian ada tugas kelompok. Di dalam tugas kelompok itu ada 5, nanti ada di dalam LKPD, nanti Bapak bagikan. Yang pertama jelaskan macam-macam prinsip P3K, yang kedua jelaskan tujuan P3K, yang ketiga jelaskan jenis cedera yang sering terjadi saat aktivitas olahraga. Keempat, jelaskan peralatan P3K dan kegunaannya. Kemudian yang kelima, presentasikanlah cara memberikan pertolongan pendarahan luka bersama kelompok. Nah, setelah ini Bapak akan bagikan LKPD, dan di dalam LKPD silakan kalian berdiskusi di dalam kelompok. Ya, mencari solusi bagaimana menangani permasalahan luka atau pendarahan. Ya, silakan bekerja di dalam kelompok. Bapak akan bagikan LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Silakan dibaca, ditulis nama kelompok dan anggota kelompoknya. Silakan. Nah, kemudian dibaca di situ deskripsi materi. Kemudian silakan diskusi bersama kelompok kamu bagaimana cara melakukan penanganan. Silakan kalian tentukan siapa yang akan menjadi subjek korbannya dan yang akan menjadi yang menanganinya ya. Ya, silakan berdiskusi. Bapak kasih waktu untuk berdiskusi. Tentukan siapa di antara kalian yang akan menjadi korban nanti dan yang akan menanganinya ya. Silakan berdiskusi. Temukan solusi untuk mengatasi pendarahan bersama kelompok. Bukan siapa yang akan menjadi korban dan akan menanganinya. Ini adalah bagaimana, silakan dibuat. Kemudian nanti tentukan sama kalian siapa akan jadi korban, siapa akan menjadi yang melakukan penanganan ya. Nah, kelompok 3 juga ditulis nama kelompok ya, anggota kelompok. Kemudian di sini ada korban.
Nah, kemudian dengan tentukan ya diskusi bagaimana menemukan solusi kendaraan, tentukan siapa korban dan yang akan menanganinya ya. Nah, kelompok 4 juga kita tulis di nama kelompok, kemudian baca isi materi. Kalian berdiskusi yang menemukan solusi bagaimana melakukan penanganan kendaraan ya. Jadi sudah kita dulu, tentukan sama kalian korbannya siapa dan yang akan menangani 2 orang. Oke. Sekarang kita akan menampilkan ya, mempresentasikan bagaimana cara melakukan penanganan pada kendaraan. Dimulai dari kelompok 1 berurutan 2, 3, dan 4. Saat kelompok 1 tampil, kelompok yang lain memperhatikan ya, mencermati. Setelah itu nanti kalian memberikan tanggapan bagaimana tampilan kelompok itu. Paham ya? Oke, baik, kepada kelompok 1, Bapak persilakan untuk mengambil tempat di tengah dan peragakan atau presentasikan apa yang telah kalian temukan. Cara menangani kendaraan. Nah, silakan. Nah, ini untuk apa ya? Sebagai alat pendidikan. Silakan. Oke, bantu Bapak untuk angkat meja sebagai tempat alatnya. Siapa yang jadi korban? Oke, silakan duduk di situ yang bersuara menangani. Silakan yang lain melengkapi ya. Nah, misalnya terjadi luka pada tangan ya, seperti yang kita lihat tadi. Nah, silakan bagaimana cara menanganinya. Boleh ini dibuka. Ya, ini alkohol, ini kapas, ini kain kasar, ini itu tadi. Kasih tepuk tangan untuk penampilan kelompok 1. Oke, sekarang kita persilakan kepada kelompok 2 menanggapi ya apa yang mereka lihat tadi. Bagaimana tanggapan mereka? Apakah sudah benar? Apakah ada yang perlu diperbaiki ya? Atau sudah sesuai dengan prosedur? Tidak. Kepada kelompok 2 silakan. Silakan saja. Waalaikumsalam. korban tidak terasa begitu sakit, dan yang kedua di saat kembali tadi mengikat lain bisa kayak itu kan ke dalam nasional nggak ada, jadi itu yang bagus. Nah itu agak Misalkan enggak korban tidak melihat luka ya, siapa tahu korban dia agak trauma melihat darah, misalkan dia agak jauh, kemudian suruh dia menoleh ke arah sebaliknya kan begitu. Nah,
dibuat oleh orang kiri atau kanan supaya dia tidak melihat ya kan begitu. Kadang-kadang korban itu dia terlalu melihat muka atau darah. Ya, kepada kelompok 3 cepat berikan tanggapan. Apa yang apakah sudah benar sesuai prosedur atau ada yang perlu ditambahkan atau ditanggapi? Silakan. Ayo, Alan, kalau biasa. Dari kelompok 1 tadi cara menjelaskan untuk kayak tadi lumayan bagus, tapi pas di mengingatkan kayak rasanya tuh pertama kayak asal-asalan gitu. Terus yang kayak biasanya enggak itu kayak diikat enggak di-operational lagi, diikat biasa. Cukup. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Oke, lanjut. Ini sangat menarik sekali ini. Sudah bisa kalian menganalisa apa yang ditampilkan. Sekarang kelompok 4 coba berikan tanggapan. Saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4 memberikan pendapat bahwa kayu dipasang tadi ikatnya di bawah bukan di atas. Baik, oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kemudian penampilan selanjutnya ya, kelompok 2 ya. Kepada kelompok 2 silakan menampilkan ke depan. Nah, itu tadi penampilan dari kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kita berikan dulu tanggapan dari kelompok 4. Perhatikan ya. Silakan kelompok 4 berikan tanggapan dulu. Boleh? Apa yang sudah Anda lihat? Berikan saja. Ini baru satu tanggapan. Ayo, kasih. Sampai sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak rapi dan katanya tidak sesuai dan katanya kayak acak-acakan. Ada lagi? Cukup? Cukup. Kita kasih tepuk tangan untuk tanggapan kelompok. Oke, teman-teman. Sekarang tanggapan dari kelompok 1 coba, Maradila. Berikan tanggapan. Ada masalah ya? Baiklah, saya dari Pondok Satu Bandung Sari. Dalam penampilan dari kelompok 2, cuman pas di kakinya kurang rapi Oke, rapi. dan terlalu kuat.
tangan untuk tanggapan dari Bapak satu. Nah, selanjutnya penampilan dari kelompok 3. Silakan. Kasih tepuk tangan untuk penampilan kelompok 3. Oke, silakan kelompok 1 memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mengucapkan maaf Ya. menurut saya dari kelompok 2 dan menurut saya selalu seperti ini. Ya, saya selalu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Ya. Saya dari kelompok akan memberikan tanggapan pada urutan 3. Sesuai dari yang kami amati tadi, termasuk saya mengatakan bahwa yang pertama saat melakukan percobaan belum dibuka, itu yang mereka lakukan adalah di bagian nadi, di
Silakan tanggapi dulu dari kelompok 3. Silakan. Baiklah, sobat saya akan dari hasil dari tiga kelompok. Baiklah, di sini yang kedua kain kasanya sepasang. Terus yang kedua korban dibiarkan melihat muka secara langsung lalu memalingkan mukanya ke samping. Terus yang ketiga kain rasanya gunungannya tuh yang laki lah Cukup, terima kasih atas keterangan kelompok 2. Bapak bisa mengerti, silakan. Tanggapinya sudah, nanti ya. Bapak tanggapi kelompok 2 dari kelompok 4. Soal kain kasar pertama kain kasarnya itu tidak bukan laki tapi melahirkannya salah, itu akan dasar bebas. Dan untuk kain kembalinya tidak rapi, makanya terlalu banyak sehingga tidak rapi. Nah, cukup. Saat mengangkat tangannya Cukup ya? Oke, silakan dulu berikan tepuk tangan. Baik, rekan semuanya, itulah tadi penampilan ya atau presentasi dari kamu dan tanggapan dari kalian semuanya. Bapak sangat melihat sangat bagus sekali, sangat menarik sekali. Kalian sudah memahami apa yang kalian tampilkan sendiri. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan mengadakan cerdas cermat ya. Bapak nanti ada soal, nanti kalian menjawabnya berkelompok. Baiklah rekan semuanya, selanjutnya Bapak akan mengadakan cerdas cermat ya, soal sudah buat dalam bentuk quiz ya, ada aplikasi quiz namanya. Nanti soal ditampilkan di sini, kalian Bapak kasih semak jawaban seperti ini, seperti scan barcode. Nanti Bapak gunakan HP Bapak untuk scan jadi jawaban nanti terpampang di depan. Caranya adalah di sini tertulis A, B, C, D. Jadi mana jawaban kamu? Angkat di atas huruf itu. Misalnya contohnya A jawaban kamu, ini ada A, A-nya di atas. Kalau misalnya jawaban kamu B, ini B, B-nya di atas. Jadi seperti ini. Paham ya? Kalau C, jawaban kamu, ini C, putar saja. Pokoknya apapun jawabannya, pilihannya harus di atas. Nah, iya. Sudah paham? Cara mengangkat ini? Bukan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Yang mengangkat nanti 1 orang. Kelompok 4 yang ditunjuk sebagai ketua, tapi jawabannya bersama-sama kalian cari ya. Sudah siap, kita mulai cerdas cermatnya ya. Oke.
semuanya. Itulah tadi cerdas cermat menggunakan aplikasi-aplikasi. Ya, aplikasi ini sangat menarik sekali. Jadi tanpa menggunakan jawaban yang hampir dari kalian, kalian cukup mengangkat cermat saja sudah tahu jawabannya di depan. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk menyelesaikan aplikasi. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyimpulkan terlebih dahulu pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum itu, apakah ada dari kalian yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silakan. Tentang peredaran dan luka, bagaimana kira-kira? Coba silakan. Coba simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang telah kamu ketahui? Silakan berdiri. Bagaimana kemarin tadi pengobatan luka yang telah dilakukan? Bagaimana? Yang telah kita tampilkan bersama kelompok tadi mengobati luka apa? Kira-kira kesimpulannya? Apa saja alat yang kita gunakan tadi? Ada gunting, ada medikasa yang itu apa lagi? Ada betadin, ada alkohol ya. Apa kira-kira? Ya, alkohol apa gunanya? Ya, bagus sekali alkohol untuk dapat membersihkan luka. Apalagi kira-kira yang dapat disimpulkan? Cukup. Kita kasih tepuk tangan untuk nah, mau simpulkan apa yang disampaikan itu betul sekali. Jadi pembelajaran kita pada hari ini sebenarnya itu pertama prinsip 3K ini yang menolong tidak boleh panik yang pertama. Nah, kemudian jangan terburu-buru memintakan korban sebelum kita tahu keadaan korban tersebut. Setelah kita menangani lukanya atau memberikan pertolongan pertama, setelah itu bawa ke rumah sakit, puskesmas atau tenaga kesehatan untuk menangani penanganan selanjutnya. Nah, ada pertanyaan? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti sudah selesai pada pembelajaran pada hari ini. Bapak sampaikan untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang pencegahan pergaulan bebas. Nah, itu silakan baca-baca di buku akan kita bahas pada pertemuan. Nah, silakan disiapkan oleh ketua kelas pembelajaran hari ini.